Saya berbohong, saya jadi Kapolri. Nah, saya tidak bisa berbohong. Karakter saya itu tidak bisa berbohong. Dicopot? Ya, saya seharusnya pensiun itu bintang 1. Kepolisian seperti sekarang ini. Bukan menjadi Bayangkara seperti zaman Majapahit. Mas Rasman ya, Pak Rasman ya. Ya, jadi Rasman ya. Ya, udah public figure soalnya. Saya masuk akabri kepolisian tuh tujuannya pasti sama, mengabdi kepada negara dan bangsa, bukan bekerja untuk Polri. Jadi saya bukan karyawan Polri. Nah, jadi pengabdian saya nanti berakhir itu pada saat saya meninggal dunia, dimakamkan, kemudian diletakkan di tanah, diiringi tembakan salvo. Itu pengabdian saya selesai. Ya kan? Kalau berbeda pendapat, saya sejak awal tidak pernah berpikir ingin jadi Kapolri. Saya berbeda pendapat loh, saya tidak melawan. Saya berbeda pendapat ada 3 Kapolri. Pak Ugro pernah berbeda pendapat 3 Kapolri? 3 Kapolri. Dan itu disampaikan secara terbuka? Iya. Pak Kapolri siapa aja boleh disebutkan? Ada waktu saya Kapolda Sulawesi Tengah. Oke. Kemudian Tahun berapa itu Pak? Waktu saya Kapolda Sumut. Ya, saya sampaikan berbeda pendapat itu wajar. Karena berbeda itu pendapat. di media Pak, mohon maaf. Di media atau apa? Di media semua tahu. Bapak sampaikan itu? Iya. Dan Bapak biasanya kan kena sanksi atau? Ya dicopot. Dicopot? Ya, saya seharusnya pensiun itu bintang 1. Tapi saya bisa pensiun bintang 3 Wakapolri, saya juga tanda tanya, kok bisa saya jadi Wakapolri? Menarik Pak, ini bentar Pak. Jadi pada waktu itu bintang 1 Wakapolda waktu itu? Kapolda Sulawesi Tengah. Kapolda Sulteng ya? Ya. Sulteng masih bintang 1 waktu itu? Iya. Bapak menyampaikan sesuatu, kritikan di Saya menolak, media. menolak perintah. Apa itu boleh tahu Pak? Perintah untuk permintaan jaksa untuk mengeksekusi 3 terpidana mati. 3 terpidana mati masih punya hak konstitusional untuk mengajukan gerasi kedua sesuai dengan Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002. Bapak menolak perintah, Bapak menolak eksekusi jaksa waktu itu? Iya, jaksa minta perintah Kapolri saya laksanakan. Tapi saya katakan, mohon izin Jenderal, ini belum bisa kami laksanakan karena masih ada hak proses konstitusional lagi yang harus dipenuhi. Saya copot, siap, terima kasih. Dicopot itu terima kasih. Jadi Kapolda Sulteng Bapak dicopot sempat? Copot. Kemana itu Pak? Kepala Bagian Pengolahan Data. Di Mabes Polri? Iya. Oke. Terus yang kedua? Kedua, waktu saya Kapolda Sumatera Utara. Itu. Kasusnya apa itu Pak? Saya mengatakan bahwa pelaku perampokan itu asli perampok bersenjata. Tidak ada hubungannya dengan teroris. Oke. Itu. Kalau saya waktu itu mengatakan saya berbohong pada publik, 2010 saya jadi Kapolri, Pak. Saya berbohong, saya jadi Kapolri. Nah, saya tidak bisa berbohong. Karakter saya itu tidak bisa berbohong. Benar, saya tidak apa ya mengatakan diri enggak. Karena perbedaan pendapat itu sudah diajarkan kepada saya waktu pendidikan akabri di Magelang tingkat 1. Di pelajaran baris berbaris, Pak. Baris berbaris itu kalau kita lagi berjalan, aba-aba pimpinan salah, nggak kita ikuti. Nah, itu sudah diajarkan. Ya, jadi saya tidak pernah melawan perintah pimpinan, tapi berbeda pendapat ya, gitu loh. Makanya saya katakan, kok saya bisa jadi Wakapolri? Di mana prestasi saya cari itu? Sampai sekarang saya nggak ketemu prestasi saya di mana, saya nggak tahu. Ya. Jalan Tuhan itu Pak. Ya di situ, karena kekuatan Tuhan masih bicara situ. Nah, kembali ke apa yang dikatakan tadi Bang Rasman juga ya. Jadi begini, dalam penegakan hukum biasanya kita penyidik-penyidik itu menggunakan analisa, Bang. Analisa ini perbuatan pidana apa yang terjadi. Kemudian kita lihat kalau nanti tertangkap diduga pelaku, barang bukti apa yang harus dihadirkan dalam sidang pengadilan. Kalau enggak bisa lolos. Analisanya harus tajam. Nah, setelah analisa tajam, kemudian kita lakukan penyelidikan dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita hanya nangkap orang saja kemudian dijadikan tersangka, nggak bisa menjadi berkas perkara untuk meyakinkan hakim itu susah. Makanya polisi itu pekerjaan sangat berat. Pendidikannya harus cukup tinggi di situ. Nah, berkaitan dengan peristiwa yang di pasal 310, 311, saya kembali belajar lagi. Saya di sini belajar. Saya tidak merasa pinter enggak. Saya belajar lagi. Ya, kasus Cirebon, Eki Vina, saya belajar tentang masalah peninjauan kembali.
Nah, saya di sini belajar. Ternyata buku ke-1 KUHP itu penting dipelajari. Pasal 1 KUHP lama dan baru sama. Kita harus menyatakan kalau perbuatan pidana itu diatur dalam undang secara eksplisit, itu harus dibacakan. Dan tidak boleh pakai analogi. Contoh, pasal 310, 311. Kenapa dimasukkan dua-duanya? Kalau jelas 311, 311 saja. Pasal berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita, itu kalau nggak salah ada 9 pasal, dari 284 sampai 28, ada 6 pasal, 289. Ya kan? Kemudian pasal 299, 16 pasal, saya ulangi. Untuk perlindungan terhadap wanita, itu 16 pasal, tidak sembarangan. Wanita sadar disetubui, berbeda pasalnya dengan wanita tidak sadar disetubui. Itu pasalnya berbeda. Jadi secara eksplisit harus disebutkan. Itu pertama, ya kan? Nah, kemudian ada kaitan dengan undang-undang ITE. Nah, pasalnya sudah jelas. Kalau di KUHP lama pasal 63. Kalau di sekarang di KUHP yang baru 125 sebutkan kalau ada pidana umum dan pidana khusus yang diterapkan. Seorang pejabat negara korupsi, tidak akan dikatakan pasal pencurian uang negara, pasti pasal korupsi. Mohon maaf loh ini saya baca karena saya bukan pinter, saya pernah baca duluan aja. Yang pinter tuh ya Pak Sobari kan baca duluan, Pak. Ya. Nah, berkaitan kasus di sini, ya kan? Karena kan ada RJ kemarin kejadian di Solo itu, ya kan? Kemudian ada SP3. Saya baca lagi di pasal 79 RJ itu, Pak. Betul tadi dikatakan ada, kalau nggak salah, beberapa ketentuan. Ya kan? 1 permintaan maaf. Tapi saya lihat di Madilog, Bang Egy Sujana, saya tidak pernah minta maaf. Loh, berarti RJ-nya gagal dong. Yang kedua, harus ada penetapan pengadilan kalau RJ itu. Sebelum penetapan pengadilan tidak bisa langsung ke SP3. Gitu loh. Jadi kalau langsung SP3 berarti RJ-nya tidak sah, belum acaranya tidak dipenuhi. Ya kan? Jadi bukan dikatakan mohon maaf, bukan saya katakan Pak Roy Rismon sama Dr. Tifa itu minta di RJ supaya selesai, bukan. Persoalan masalah pencemaran nama baik dan fitnah, ya kan? Itu sudah jelas disebutkan 8 terlapor, 4 LP. Bayangin aja, ada kasus 4 LP melaporkan 8 pelapor. 8 terlapor. Ya kan? Kemudian kalau dikaitkan dengan pasal penyertaan dan pasal perbarangan tadi jelaskan, mereka ini perannya 8 ini siapa yang jadi pasal 55, siapa yang 56 kalau KUHP lama. Ya kan? Penyertaan, siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang turut melakukan, siapa yang membantu, nggak ada. Nah, begitu kejadian ada peristiwa di Solo, akhirnya kebingungan sendiri. 2 orang dinyatakan RJ, ya kan, kemudian di SP3. Nah, ini kira-kira di pasal 79 tadi, RJ-nya yang mana nih? Di situ. Pemaafan. Loh, Pak Egy Sujana tidak minta maaf. Pemaafan. Pak Egy Sujana tidak minta maaf, Pak. Ada surat permohonan RJ oleh pengacaranya Ali Danet. Enggak, ini di Madilo kan saya Januari, Bang. Di Madilo kan saya dengar Pak Egy Sujana tidak pernah minta maaf nih. Pengacaranya. Iya, maksudnya. Iya, saya katakan seperti itu. Ya kan? Jadi penetapan pengadilan juga belum dilaksanakan. Nah, kalau Pak Egy dan Pak Damai Hari Lubis di SP3, berarti kan sudah ada pencabutan juga. Maksudnya gimana, Pak? Pencabutan laporan dong. Terhadap mereka berdua? Ya, terhadap seluruhnya. Harus seluruhnya. Terhadap peristiwa itu yang dilaporkan, bukan terhadap tersangka terlapornya. Terhadap peristiwa yang Jadi dilaporkan. kalau 1 LP ada 10 orang, yang 2 ini kemudian dicabut, bisa dicabut kalau dinyatakan meninggal dunia. Oke, kalau seandainya di SP3 karena RJ dan lain sebagainya, Ya. maka Seluruhnya harus dicabut juga. LP-nya, laporan peristiwanya itu dikembalikan, dipulihkan semula, berarti itu semua dihentikan. Bukan diminta dihentikan, tidak perlu. Kita hanya mengingatkan. Loh, berarti tidak bisa hanya 2 saja dihentikan, yang 6 tidak.
Seperti itu. Jadi sekali saya katakan Ya. bukan akhirnya ada dua. Oh, Pak, tolong dihentikan. Saya tidak pernah memerintahkan penyidik seperti itu. Ya, saya hanya memberikan saran masukan. Ya kan. Jadi kalau ada kejadian seperti saya memberikan koreksi, ya saya koreksi supaya Polri 2045 nanti tahun emas itu sudah sesuai dengan Polri harapan kita bersama nanti. Tidak ada kriminalisasi. Ya, buku ke satu KHP itu dibaca secara tuntas dan jelas. Tapi sebentar Pak, saya mau tanya, kasus yang Mas Roy, Dr. Rismond, Dr. Tifa itu alami adalah kriminalisasi menurut Pak Ugro? Saya mengarahnya ke situ karena satu, Oke. pasal-pasal di buku 1 KHP tadi tidak dipenuhi. Tidak ada istilah klaster 1, klaster 2. Di KUHP tidak ada istilah klaster. Di hukum acara pidana tidak ada klaster. Kalau disebutkan pasti pasal 55, 56. Nggak apa pentingnya klaster sehingga menyimpulkan kriminalisasi? Ya, ini kan akan dikaitkan penerapan undang-undangnya saja dengan beberapa pasal itu pun sudah salah. Karena kalau ada satu perbuatan kemudian masuk dalam Kategori beberapa A. peraturan pidana, Oke. ya kan? Itu diambilkan pasal yang terberat ancaman hukumannya. Oh, seolah-olah target gitu. Ya, itu ada leg spesialis. Maksudnya gitu Pak, seolah-olah ditarget gitu. Loh, seperti itu karena supaya Oke. bisa ditahan dicarikan pasal yang hukumannya berat. Oke. Seperti itu. Oke. Ya, jadi kita memberikan koreksi itu demi kebaikan Polri, demi kebaikan masyarakat ke depan. Bukan saya nggak cinta Polri. Kalau saya nggak cinta Polri, saya biarkan aja polisi seperti sekarang. Saya memberikan koreksi karena saya pernah jadi penyidik. Ya, penyidik di mana? Kasat Sersa Jakarta Pusat. Pusatnya Jakarta. Kasat Sersa Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Masa saya berbuat semuanya saya, kalau saya kritik berarti saya nggak cinta Polri. Lu justru saya cinta Polri, saya kritik Polri. Tapi kritik membangun, bukan kritik yang tidak membangun seperti itu. Oke. Ya, jadi hal-hal seperti ini kalau saya buka semua, bagaimana saya dipropam dan sebagainya, nanti dipikir saya cerita yang nggak usah lah. Saya pokoknya tetap Bayangkara saya itu Bayangkara seperti Bayangkara yang diharapkan setelah Polri keluar dari Kementerian Dalam Negeri menjadi kepolisian seperti sekarang ini. Bukan menjadi Bayangkara seperti zaman Majapahit. Pengawal raja dan keluarganya, bukan seperti itu.